Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ahi dan Ukti yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran tematik tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Amin. Ya, Ahi dan Ukti, materi pembelajaran 3 dan 4, Mapel Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. IPA KD 3.4 dan 4.4, rangkaian listrik campuran. Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat efektif. PPKN KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Ya, Ahi dan Ukti, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, pembelajaran 3, penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Ayo teman-teman, kita ingat kembali cara menemukan kata baku ya. Kita dapat menemukan kata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Sedangkan kalimat efektif itu adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Ya, Ahi dan Ukti, ada hadis riwayat Muslim. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi kita untuk menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya, rangkaian listrik campuran. Tentunya kalian telah mengetahui persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel ya. Rangkaian seri memiliki satu aliran atau tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran atau bercabang. Di sini kalian bisa melihat gambar tentang rangkaian paralel dan rangkaian seri. Perhatikan baik-baik. Di sini lampu dipasang secara seri, tidak ada cabangnya. Sedangkan rangkaian paralel, ya, masing-masing rangkaian ini bercabang. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Ahi dan Ukti, perhatikan pada rangkaian listrik yang sudah tampilkan. Di sini L1 atau lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Kalian cermati dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 juga dipasang secara paralel dengan L4 dan L5 dengan lampu 4 dan lampu 5. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Paham Ahi dan Ukti? Bisa ulangi lagi. Jika L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Ini dipasang secara seri ya. Akan tetapi lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Melewati sini L4 ya. Kemudian L5 juga. Untuk rangkaian listrik campuran digunakan di rumah-rumah ya.
Ada beberapa alat listrik di rumah yang sengaja dipasang secara seri, dan ada juga yang dipasang secara paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat yang lain akan ikut padam. Pada rangkaian paralel, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat yang lain akan tetap menyala. Itu perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ya, pembelajaran 4 menjelaskan penggunaan kata-kata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Contohnya di sini Ustazah sudah menuliskan kata baku dan kata tidak baku. Apotek adalah kata baku, kata tidak bakunya apotik. Izin termasuk kata baku, kata tidak bakunya izin. Khasiat termasuk kata baku, kata tidak bakunya khasiat. Paham ya, Ahi dan Ukti? Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Untuk syarat-syarat kalimat efektif yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap maksudnya seperti apa? Lengkap artinya kalimat efektif tersebut memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Ya. Unsur kalimat lengkap terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ya, Ahi dan Ukti pembelajaran 4 melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Selain di rumah, sekolah, dan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Kita harus memiliki kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan hak orang lain tidak dirugikan. Di sini contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain yang tidak melaksanakan kewajiban. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban di sekitar. Contohnya, misalnya mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi akan dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Ya, jadi ketika berkendara, Ahi dan Ukti harus berhati-hati ya untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Oke, Ahi dan Ukti untuk pembelajaran 3 dan 4 hari ini Ustazah cukupkan. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.